Khusus Iya, khusus tahun baru ini Bang, saya pengen Bang, kira-kira Bang, apa yang harus dipertahankan di tahun 2025 dan apa yang harus kita tambahkan di 2026? Silakan Bang. lanjutkan Bang. Pertahankan iman Kristen. Oke. Oke, nampaknya dia Ada sinyal, itu. sinyal. Iya sinyal Iya. Bang, agak kurang bagus sinyalnya. Oke Bang ya, permisi Bang. Oke lah, oke. Lanjut ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Teman-teman sekalian, silakan. Hari ini kita belum membuka forum debat ya. Tema besar kita di tahun 2026 ini adalah bahwasanya untuk berani ya, berani untuk meninggalkan ajaran Muhammad. Itulah tema besar kita di tahun 2026. Nah, teman-teman, cuman untuk tanggal 1 Januari 2026 ini kita belum debat. Ya, sebelum kita berdebat, kita harus berbicara dulu tentang kilas balik kita, ya, apa-apa yang harus kita lakukan nanti dan apa-apa yang harus kita perbaiki atau kita tinggal. Oke, saya mau kasih naik ada Dian Cantiks. Dian Cantiks. Selamat malam Dian Cantiks. Dia cantik. Dia cantik. Namanya Dian Cantik. Ya, silakan Dian Cantik, nyalakan kamera dulu. Halo. Halo. Ya, Selamat silakan tahun baru, nyalakan Bang. kamera dulu Dian. Oh ya, sebentar ya, Bang. Berapa menit lagi? Sampai besok kan? Bentar, Bang. Sabar. Ini dapat apa namanya? Kado tahun baru semalam. Ya, Halo, Bang Edis. selamat malam Dian Cantik. Halo. Saya mau tanya dulu Dian Cantik, Anda ini Islam atau Kristen? Kristen. 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 Oke, Dian Cantik, Protestan. ini kan hari yang spesial bagi seluruh umat manusia. Ini hari tanggal 1 Januari 2026. Mungkin mungkin Anda sudah nonton channel Edis TV itu mungkin bukan sekali dua kali ya. Ya, benar. Nah, kira-kira nih Dian Cantik, apa yang harus saya tinggalkan dan kemudian apa yang harus saya tambahkan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Silakan. Terima kasih, Bang Edis, untuk kesempatannya saya boleh dinaikkan. Sama saya mengikuti siaran langsung ini Bang Edis cukup baik ya dan menambah wawasan saya walaupun saya Kristen ya Ya. Kristen dan dari kecil mengenal firman Tuhan tapi pengetahuan saya tentang firman Tuhan itu eh, semakin banyak gitu Bang Edis semakin bertambah Ya. sangat memberkati dan eh, memberi dampak baik sih bagi saya ya untuk di Indonesia. Sehingga saudara-saudara kita yang agama sepupu mereka lebih terbuka dan lebih bertoleransi eh, mengenai ajaran Kristen ya kan Bang Ada Edis perubahan gitu ya. Ada perubahan setelah dengar ada. diskusi mereka. Oh, kalau saya pribadi ada perubahan, Bang. Ada perubahan, lebih mengerti lagi gitu tentang kekristenan. Cuma ada sesuatu yang mungkin Bang Edis agak apa namanya
kurang sesuai lah gitu dengan teologi Kristen pada umumnya gitu. Oh, gitu. Teologi Kristen gitu kan. Tapi mungkin itu cara Bang Edis untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan gitu. Gitu. Ya, hanya itu. Eh, Kemudian, ya itu. Makasih Bang Edis untuk ini kesempatannya oke. untuk saya boleh Oke. naik. Terima kasih ya Kak Dian ya. Dan Yesus memberkati, Baik. ya maju terus ya. Ya teman-teman ya silahkan teman-teman bagi yang mau naik ini malah hari tahun baru ini saya berikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin memberikan kritik ataupun saran dan juga memberikan kilas balik begitu ya, kira-kira kesan Anda apa gitu, kemudian apa yang perlu kita tambahkan di 2026 ini ya. Oke. Kita kasih naik ada Alfa Eliza. Terima kasih Mr. Sam. Alfa Eliza, selamat malam. Alfa Eliza. Iya Bang, selamat malam. Oke, silakan Alfa Eliza, nyalakan kamera dulu. Kok terlalu dekat ya? Teman-teman ada yang salah mungkin di sini. Alfa Eliza, kameranya terlalu dekat Alfa Eliza. Bang, sinyal saya Abang. Oke, ya silakan Terlalu Alfa dekat ya, Eliza. Bang. Ya, silakan Alfa Eliza, apa yang mau Anda sampaikan untuk 2025 Iya, Bang. dan pergantian tahun ini? Silakan. Oke Bang, terima kasih. Nonton Bang Edis selama live, saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang iman saya sebagai umat Katolik. Apa ya yang selama ini saya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Jujur Bang, saya dulu pernah mualaf. Oh, Saya kapan dulu pernah kapan mualaf. meninggalkan Ketika saya hidup mualaf tahun sendiri, saya berapa? Kemudian memutuskan meninggalkan agama Islam tahun berapa? tahun 97 Bang. Terus meninggalkan agama Islamnya tahun berapa? Sinyal saya, aduh, koneksi buruk lagi. Oke, mungkin diperbaiki dulu sinyalnya ya. Terus saya kembali lagi ke gereja itu 2000. Oke, mohon maaf teman-teman ya, sinyalnya nampaknya parah. Teman-teman pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman ya mau naik sini, pastikan teman-teman memperbaiki sinyal dulu ya, supaya komunikasi kita itu tidak terganggu begitu ya. Silakan ya. Kita kasih naik ada Nikita. Oh, saya pencet Nikita, yang naik malah Budiman Sihotang. Ya, silakan. Budiman Sihotang. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam, Bang. Silakan Abang nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, sebentar Bang Edis saya nyalakan Ya, silakan. karena ini sebuah kehormatan buat saya bisa live dengan Bang Edis TV. Ya. Gimana, Bang Sihotang? Apa Ya. Bang kesan dan kesan-kesan Abang, kemudian pesan-pesan Abang untuk 2026 ini apa? Silakan. Kesan saya sungguh sebuah hal yang sangat baik dengan kehadiran Bang Edis TV untuk memberikan kebenaran-kebenaran kekristenan
Dan di tahun 2026 harapan kita Bang Edis TV lebih banyak lagi live untuk memberikan kebenaran-kebenaran itu tanpa memperdulikan, terutama misalnya Rudi Iskariot, tidak usah diperdulikan. Tetap semangat Bang Edis TV. Oke. Oke, hanya itu Bang. Ya, terima kasih Bang Edis. Terima kasih Bang Budiman Siotang. Saya turunkan ya Bang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ya. Teman-teman, sengaja saya tidak menyiarkan ini di YouTube karena saya tidak sempat. Ini saja saya paksakan, saya harus live karena sebenarnya ini juga udah terlalu larut malam ya untuk teman-teman yang di sana. Oke, kita kasih naik ada Nikita. Yang muslim-muslim ini udah nggak sabar pengen ngajakin debat, tapi tenang ya muslim ya. Besok ada waktunya. Kita hari ini Nizo dulu. Ya, Nikita, selamat malam Nikita. Silakan nyalakan kamera. Oke. Selamat malam Bang Edis. Shalom. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nikita, saya mau tanya, apakah Nikita ini Muslim atau Kristen? Rani, aku anak Tuhan Yesus mulai lahir. Amin, amin, amin. Silakan Nikita. Keren, Bang Edis keren, sumpah keren. Sampai gini, kok Bang Edis kuat mental banget ya kan? Dan yang nggak tahu Tuhan Yesus itu semuanya pada kepo Tuhan Yesus kita itu. Kalau kalian nggak tahu, mending ayo jalan sama Tuhan Yesus. Edukasinya bagus loh Bang Edis, serius. Kayak kita yang imannya setipis tisu jadinya tebel. Oke. Keren banget, sumpah. Sampai orang yang lihat aku, maaf ya, aku bertato. Tapi nggak ada yang percaya aku Nasrani. Serius, nggak ada yang percaya aku Nasrani. Dan banyak teman-temanku yang ngucapin selamat Natal bukan karena derajatnya atau apapun. Mereka tahu aku orang-orangnya itu. Aku belajar juga dari Bang Edis yang nggak harus nyela orang. Kita juga bukan yang emosi ya kan. Kadang kenapa agamamu Kristen? Kebanyakan orang kan bisanya debat. Tapi kalau Bang Edis keren banget gara-gara bisa mereka tuh biar ngerti Kristen itu apa. Bukan debatnya yang dicari. Ya. Keren Bang Edis. Lanjutkan. Oke. Salam kenal ya Bang Edis dari Jawa Timur. Oke, terima kasih Kak Nikita. Saya turunkan, saya kasih kesempatan kepada yang lain ya. Terima kasih Kak Nikita. Tuhan Yesus Aku SS bentar. SS bentar. Silakan. Dar. Sekali lagi. Ayo. Udah. Oke. Kasih Bang Edi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Sama-sama. Ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi teman-teman, saya informasikan awal tahun baru ini kita mulai dengan sedikit perenungan, sedikit juga memikirkan visi dan misi kita ke depannya, mengkilas balik kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita harus kerjakan di tahun 2020. Ini mungkin agak sedikit lama atau bagaimana nih teman-teman, tapi tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa, kita berikan kesempatan pelan-pelan. Oke, kita kasih naik ini ada 90 orang. Aduh, kadang-kadang numpuk di bawah ini sampean. Sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalnya saya tidak lihat karena ini saya sendirian, tidak punya moderator dan tidak kelihatan juga ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Jen anak rantau. Oh, salah. Ternyata ini bukan.
Kita kasih naik ada Chani. Ya, silakan Chani. Nyalakan kamera Anda. Halo Chani. Chani. Oh, Chani. Baik ya, kita turunkan, kita berikan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Tubuh Pasaribu Purba. Tubuh Pasaribu Purba. Ada Pasaribu, ada Purba. Ini gimana? Double marga atau gimana nih? Saya bingung ini. Ya. Tubuh. Halo. Oke, teman-teman, dia juga tidak nyambung. Teman-teman pastikan ya teman-teman ya kalau mau naik sinyal harus dibagusin ya teman-teman ya. Sinyal harus dibagusin supaya teman-teman nanti kalau naik ke sini tidak lemot, tidak seperti yang kalian lihat itu ya. Kita kasih naik ada Cila Robin Nasution. Ya, Bang Robin, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik Naomi. Halo Naomi, silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. bentar, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Bentar. Gimana, Bang? Oh. Bang, Ya, abang Bang. ada detail sesuatu? Ya, sudah. Nah, coba di Ya, Bang, saya mau karena saya bersyukur, Bang. Saya diberkati sama Abang masalah pengajarannya, Bang. Gitu. Jujur, saya ini sama istri saya kan memang dulunya Muslim, Bang. Gitu. Oke. Ya, terus nikah sama saya. Ini sedikit sharing aja, Bang. Ya. Gitu. Nikah sama saya, dia ada pengalaman sendiri, bukan karena saya. Dia bilang, saya terima Yesus ya pribadi. Berapa minggu dia dibaptis. Gitu. Terus ketika itu 1 bulan lagi, kan firman Tuhan kan bilang, satu orang diselamatkan, seisi rumah kan diselamatkan juga kan, Bang. Itu terjadi di keluarga istri saya. Gitu. Jadi orang tuanya Muslim semua, rata-rata keluarganya tuh Muslim semua, Bang. Orang Banyuwangi. Istri saya kan dari Pondokan. Gitu. Terus akhirnya tiba-tiba bapaknya dengan sakit nggak bisa disembuhkan waktu itu. Kan orang desa kan, gitu Banyuwangi. Terus tiba-tiba saya punya ngomong sama istri saya, Mi, coba, ini kan semua kita nggak bisa, kita kan semua dokter nggak bisa disembuhkan, kata. Coba kita tawarkan dengan hamba Tuhan, saya bilang gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, dia mau didoain seminggu satu juga bisa jalan, Bang. Dia Amin. terima Yesus langsung. Sampai aktif malahan waktu itu. Akhirnya puji Tuhan dia dipanggil, bukan masalah puji Tuhannya. Saya puji Tuhannya karena sebelum dia dipanggil Tuhan itu sudah terima Yesus setelah saya. Akhirnya sama ibunya. Nah, seperti itu, Bang. Jujur saya diberkati dengan ajarannya Bang Edis. Itu karena dengan apa yang saya nonton Bang Edis, terus terang, teman-teman saya juga kan banyak yang Muslim, Bang. Saya bisa ngomong, berdebat dengan mereka. Terus saya bilang, kamu masih Muslim. Saya bilang, coba kamu tonton Edis TV.
Saya bilang gitu. Dia dia akhirnya terpaksa dia nonton di TV bang. Akhirnya. Terus ada lagi teman Muslim dari Kristen dia mualaf bang. Saya kasihan jujur. Karena suaminya kan mualaf. Saya bilang, Mbak, coba Mbak nonton Edi TV. Saya sering linknya Bang Edi saya kasih ke dia gitu. Terus Ya. suatu ketika Bang Edi kan online Ya. live gitu. Saya telepon, Mbak, ini ada Edi TV live, coba tonton. Dia bilang merasa gini, saya takut sama suami saya. Bang, dia bilang gitu. Saya bilang, batasan suami lu si muslim. Saya bilang gitu. Iya, iya. Jujur aja bang, saya diberkati sama Bang Edis, tetap bang, lakukan terus penginjilan. Saya juga diberkati, saya juga sering penginjilan. Apa yang Bang Edis kasih pengajaran-pengajaran, saya lakukan juga bang, sama teman-teman saya. Gitu. Jujur saya nggak merasa takut bang untuk menginjil gitu, karena mati itu adalah keuntungan kita kan, difirmankan bilang gitu kan bang. Ya, Gitu. ya. Terus terang, Bang Edis tetap jalan terus, semangat melayani Tuhan Yesus, beritakan sama Tuhan Yesus. Bang Edis, selamat Natal dan Tahun Baru, itu kritikan saya bang, dan diberkati. Oke, Gitu. terima kasih Bang. Selamat Natal tahun baru. Ya. Tuhan berkati ya. Saya SS dulu bang ya. Oke, Saya silakan. SS ya. Silakan, silakan. Oke. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Oke, oke, oke. Iya, teman-teman ya, silakan kembali. Teman-teman silakan ya, bagi teman-teman apa kesan-kesan dan juga apa yang mau Anda pesankan kepada saya untuk memasuki 2026 ini, teman-teman. Kesan Anda di 2025 apa? Kemudian pesan Anda juga apa? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang keadilan. Pejuang keadilan. Ya, pejuang keadilan, silakan nyalakan kamera, Bang. Shalom Lae. Shalom, Lae. Ya, Selamat Kristen Natal dan ya. Tahun Baru. Kristen Lae dari lahir. Silakan, silakan. Ya di tahun 2025 mungkin aku udah mengikuti Lae dalam 1 tahun ya. Karena aku juga pernah naik ke room Lae juga. Ya kekurangan Lae di tahun 2025 dalam untuk debat agama adalah mudah terpancing Lae dalam diskusi debat agama itu tahun 2025. Dan harapan saya di tahun 2026 harus bisa menunjukkan nilai-nilai Kristen itu sendiri lah. Itu harapan saya selaku pes Lae lah di Edis TV di sini gitu lah. Gitu. Cuman aku ada sedikit kesaksian aja lah, boleh lah. Boleh, silakan, silakan. Nah, aku memang lahir dari keluarga Kristen lah ya. Nah, di situ pada saat itu banyak iman saya teruji lewat mimpi di situ. Nah, di situ aku nggak percaya tentang asal muasal Tuhan itu bagaimana lah pada saat itu. Walaupun saya Kristen, saya membuktikan dengan iman. Nah, ketika umur saya 12 tahun pada saat itu, saya termimpi mengenai ada seorang jubah putih di situ, tapi nggak sosok seperti manusia, tapi dia sosok cahaya gitu leh dalam mimpi saya itu. Nah di situ saya bertanya dalam diri saya, siapakah sesungguhnya Allah itu, gitu kan? Nah pada saat itu di dalam mimpi saya seorang yang datang kepada saya itu menjawab begini leh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gak usah takut anakku gitu.
Dari situ saya menguji iman saya di situ. Nah, saya ingin bersaksi di tahun 2026 ini kepada Lai dan semua penonton bahwasanya Tuhan itu memang ada. Dan sudah aku temuin juga bahwasanya dia adalah anak Allah gitu. Yang saya temuin dalam mimpi saya itu sendiri. Dan itu benar ada yang terjadi di usia saya 12 tahun itu. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah. Aku sudah bertemu dengan orang itu bilang, akulah Tuhan Allahmu. Gitu sih, Lay. Harapan saya di tahun 2026 menjadi lebih baik lah di Room Lay. Oke, terima kasih. Terima kasih, Lay. Terima kasih. Ya, teman-teman silakan ya, silakan bagi teman-teman yang mau memberikan kesan-kesan kepada saya. Kesan apa yang kalian saksikan 2025, kemudian pesan apa yang kalian inginkan untuk di 2026. Karena saya ingin membuat sebuah polling lah ya, keinginan para penonton ini seperti apa kira-kira. Apakah kita harus lebih soft atau kita harus lebih garang lagi atau bagaimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. EP. EP. Ya, silakan EP. EP, dia tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Mida. Oh, kita dari yang muslim dulu ya. Yang Kristen tadi sudah banyak. Coba kita, karena penonton kita juga kan dari muslim juga. Ya Mida, silakan nyalakan kamera Mida. Oke, bentar Dis. Aduh. Sabar. Ya Mida, kamu Islam tapi tetap saja saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2026 ya. Yuk Dis, kita bahas di ini TS itu. Iya, selamat memasuki tahun baru ya. Siap, sama-sama Dis. Sama-sama. Ya, gitu dong. Dis, Kita punya betul sesuai bentar, tema, Mida. sesuai tema yuk. Aduh, Mida, ini 2026 loh. Masa nggak ada perubahan? Mida, apa kesan-kesan kamu sebagai seorang muslim nonton channel Edis TV? Kemudian apa nih pesan kamu kepada Edis TV untuk 2026? Silakan. Kalau nonton kau ini banyak ininya Dis, banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Oke, contohnya Mida, apa itu ngarang dan konyolnya di 2025 yang paling berkesan sama kamu? Silakan. Iya kemarin kau bilang itu katanya haji. Haji adalah artinya naik. Haji itu kan artinya kan ziarah Dis. Artinya haji itu mengunjungi, berziarah. Iya, mengunjunginya itu naik atau turun. Makanya kan istilah naik haji bukan turun haji. Kamu tuh gimana? Jangan Gini, Mida. yang sesungguhnya. Gini loh Mida. Haji itu kan artinya pengunjung laki-laki. Kalau hajah itu pengunjung perempuan. Cuman ketika melakukan ziarah kunjungan itu, dia itu naik posisinya. Makanya naik haji kan gitu. Betul nggak? Ya kalau makna arti haji itu bukan naik. Kau tuh udah ngarang maknanya. Oke, naik haji itu dari mana istilah naik haji itu dari mana? Ya itu kan istilah bahasa cuman hanya istilah.
Ya itu kan istilah bahasa, cuman hanya istilah bahasa Indonesia aja, makna yang sesungguhnya nggak begitu. Kau belajar Berarti bahasa besok Arab. turun haji berarti besok. Iya kayak terserah kau, cuman asli makna haji nggak begitu. Des, Oke. kau bilang Oke ya lah, nggak apa-apa lah. di- Terus di- kira-kira pesanmu apa untuk 2026? ya kan, nah sesuai dengan temamu ini kan, tahun 2026 berani tinggalkan Islam tuh. Ya, tahun 2026 ini ya saya memohon kepada kamu Mida untuk jangan atau untuk berhenti membohongi atau menipu dirimu sendiri dengan mengikuti ajaran agama Islam. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah mengiyakan bahwasanya apa yang saya ajarkan selama ini itu benar. Hanya sedikit saja yang kamu bantah itu ya 0,5% sajalah jumlahnya. Nggak sampai 1% lah jumlahnya. Artinya sebagian besar kamu setuju. Seperti misalnya kamu setuju Muhammad itu berdosa. Kamu setuju bahwa Muhammad itu dia pada waktu menghadapi orang buta dan tidak punya apa-apa dia berwajah masam. Tapi ketika menghadapi orang kaya dia langsung melayani. Katakan itu semua gitu loh. Cuman yang saya masih heran sama kamu, kenapa di 2026 ini kamu tidak mengambil langkah yang serius Ya, meninggalkan agama Dis. Islam? Nah, aku ini kesini mau nanya sama kau, Dis. Apa itu? Nah kan, kata kau kan disuruh tinggalkan Islam, suruh masuk Kristen tuh. Nah, gimana kalau orang yang mau murtad, orang mau masuk Kristen, itu harus kemana gitu? Apakah ke Protestan yang jumlah kitabnya 66 kitab? Apakah ke Katolik yang jumlah kitabnya ada 73 kitab? Apakah ke Ortodok yang jumlah kitabnya ada 78 kitab? Ataukah ke Ortodok Ethiopia yang jumlah kitabnya ada 81 kitab? Nah, yang mana itu yang mau diikutin? Kitab yang mana yang mau saya pakai? Baik. Kalau saat jawab ada ya, murtad. saya jawab. Tapi teman-teman, ini juga yang menjadi masalah bagi orang Islam. Jadi orang Islam ini itu adalah orang-orang yang penting jumlah kitabnya sekian nanti masuk surga. Ini, saya kasih tahu. Tenang, Mida. Kamu kan nanya sama saya, biar saya jawab, Mida. Gini, Mida. Ya, Diselamatkan itu bukan karena jumlah isi kitabnya berapa. Contoh misalnya Kristen Protestan itu jumlah kitabnya lebih sedikit ketimbang Katolik. Katolik itu ada kitab tambahan seperti Deuterokanonika. Di situ ada Makabe ya, di situ ada dan lain sebagainya. Begini, mau kitabnya nambah, mau kitabnya berkurang atau tambah 1 tambah 2, kalau Anda tidak serupa dengan Tuhan Yesus, Anda miripnya dengan Muhammad, serupa dengan Muhammad, tetap saja Anda itu ke neraka jahanam. Jadi begini Mida, kalau saya mau masuk Kristen, masuk kemana? Kalau kamu masuk Kristen, artinya kamu harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kamu nggak perlu mikirin yang sulit-sulit. Nggak usah kamu pikirin gimana ya bentuknya, singgasananya gimana ya. Terus kemudian ininya bagaimana. Itu bukan urusan kita. Hal-hal yang supranatural yang tidak bisa kita pahami, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah umat manusia, supaya kita semua menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Bagaimana kita menjadi makin hari makin mirip dengan Yesus, jangan makin hari makin mirip dengan Muhammad. Ya kan Mida? Jadi kamu mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan, mau Kristen Ethiopia, nggak masalah. Yang penting kamu mirip dan segambar dengan Tuhan Yesus. Begitu. Jadi kesimpulannya yang mana tuh yang benar-benar firman Tuhan, ya kan? Kamu udah lari kemana-mana. Tadi kamu bilang saya masuk Katolik apa Protestan apa Ortodoks. Saya bilang
Kamu masuk Katolik nggak apa-apa, masuk Ortodoks nggak apa-apa, masuk Protestan nggak apa-apa. Poinnya itu adalah ketika kamu jadi Katolik, ketika kamu jadi Ortodoks, ketika kamu jadi Protestan, kamu makin mirip dengan Yesus apa makin mirip dengan Muhammad? Kalau kamu masuk Protestan, kamu makin mirip dengan Muhammad, tetap saja kamu ke neraka jahanam. Contoh, tenang. Hari ini kamu mengikrarkan diri menjadi Protestan. Misal. Tapi kamu tiba-tiba, contoh, ketika bertemu dengan sesama manusia, perangi dia! Terus, ketika ada orang miskin, karena tidak seiman, tidak boleh diberi makan. Itu namanya kamu bukan menjadi mirip dan segambar dengan Yesus. Saya kan sudah bilang, jantung atau inti kekristenan itu, pengajaran kekristenan adalah supaya kita segambar dengan Yesus. Begitu. Udah mirip dengan Yesus. Gitu. Itu intinya. Yang maksud kau mirip dengan Yesus itu gini, Dis ya. Apakah yang seperti ini, yang mirip dengan Yesus itu yang rasis gitu, yang mengatakan orang bukan Yahudi itu anjing, guguk. Yang mana? Yesus kan pernah berkata kan perempuan yang bukan Yahudi, kan ada orang bukan Yahudi dikatakan itu adalah perempuan Kanaan, di mana dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disiapkan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Betul? Betul. Rasis ya Yesus ya. Lalu perempuan itu sendiri berkata, tetapi anjing-anjing itu tersebut makan dari remah-remah tersebut. Baik. Nah, ungkapan ini, perkataan Tuhan Yesus ini tidak kau baca sampai selesai. Padahal di ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus itu menerima seorang perempuan Kanaan tersebut. Tetapi begini, yang dipermasalahkan oleh umat Muslim adalah kenapa di situ ada ungkapan anjing? Kenapa? Dan Yesus menyuruh pergi. Inilah Mida ini, udah 2026, bawaannya ngeyel. Mida, coba ya, di 2026 ini coba kamu bukalah telinga kamu, bukalah pintu hati kamu. Jangan kebanyakan ngeyel dulu. Gini, kamu harus paham yang namanya peribahasa. Jadi begini, tidak baik memberikan roti yang disiapkan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Saya akan kasih ungkapkan sama kamu sebuah perumpamaan. Contoh, kita sedang ngobrol sesuatu, lalu ada pengkhianat di antara kita. Lalu ada sesuatu di antara, lalu saya bilang begini, nampaknya ada udang di balik batu. Ketika saya mengatakan ada udang di balik batu, apakah saya berbicara tentang udang? Lodis. Nah, pura-pura ngelak dia. Nah, kamu yang pura-pura ngelek. Ketika saya berbicara kepada kamu, ada udang di balik batu, atau misalnya gini, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apakah itu saya sedang berbicara mengenai anjing yang menggonggong? Dis, ingat ya, aku ajari kau. Ingat, itu peribahasa. Tapi kalau ini Yesus ini langsung mengatakan anjing di depan orangnya, Dis. Orang bukan Yahudi dikatakan anjing. Itu roti yang dibilang itu roti. Tidak baik untuk memberikan roti yang ingin diberikan kepada anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah anjing. Dia membuat sebuah perumpamaan. Kalau yang tidak menyenangkan bagi Kristen, ya, terserah Anda lah. Intinya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak ungkapan-ungkapan. Kita juga orang Indonesia kenal dengan ungkapan-ungkapan. Contoh misalnya, ketika misalnya kita ngomong ada udang di balik batu, apakah saya berbicara tentang udang?
Ya tapi kan ini kan nggak ada orang yang dipuji, nggak ada objek Apakah yang saya menyampaikan bahwa orang tersebut adalah udang? betul. Itu kan peribahasa. Ya Dan sudah itu, ya sudah itu. Merenungkan dulu. Ya, gini saja harapan saya sama kamu Mida. Mida, semoga 2026 ini kamu tidak lagi orang yang ngeyel. Kamu berusaha untuk membuka hati kamu dan pikiran kamu. Jangan terlalu bersudut pandang yang negatif dulu. Saya waktu belajar agama Islam, biar kamu tahu ya Mida ya. Saya nggak mau semua omongan-omongan negatifnya orang Kristen tentang Islam. Kalau ada orang Islam bilang, orang Kristen bilang bahwa Islam begini, saya buang semua ke tong sampah. Saya nggak mau. Saya mau mempelajari Islam dari sudut pandang yang netral, tanpa ada muatan-muatan kebencian. Nah begitu juga kamu. Ketika kamu mau belajar kekristenan, buanglah dulu ungkapan-ungkapan atau bibit-bibit kebencian yang sudah diwariskan oleh ulama-ulamamu. Begitu ya? Enggak, aku nggak benci sama Kristen, aku nggak benci, beneran. Aku biasa banyak kok temen aku, saudara aku yang Kristen pun ada. Terus kenapa Biasa aja. kamu membaca ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan perempuan tersebut anjing? Nggak ada yang mengatakan begitu. Coba baca ceritanya. Kan ada seorang perempuan Samaria datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, Dia kok tidak ke sana, diulang lagi. Itulah teman-teman. Pentingnya kalau kalian datang ke sini itu sinyal kalian bagus dan pakai headset. Ya, itu yang harus kalian pegang. Kalau saya ngomong kalian dengar. Ketika ada perempuan Samaria, perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Perkataan itu memang kasar dan keras. Tetapi teman-teman, lihat. Perempuan tersebut terus mengeyel, tetapi anjing tersebut pun mengambil dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Tuhan Yesus terhadap perempuan tersebut? Bukankah hal yang positif? Bahwasanya Tuhan Yesus pun menerima perempuan Kanaan tersebut. Jadi teman-teman, bukan berarti itu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus mengatai perempuan tersebut anjing, tidak. Sama seperti kalau kita membuat perumpamaan, banyak umpama-umpama. Begitu loh. Cuman kebetulan umpama tersebut kan memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Itu ungkapan sebenarnya firman Tuhan itu memang firman Tuhan itu ditujukan pertama-tama untuk umat Israel. Bukan diberikan sia-sia kepada orang-orang yang, karena orang-orang Kanaan itu teman-teman, memang orang-orang tersebut memang kalau kita baca dalam Injil itu orang-orang yang jahat. Makanya orang-orang Kanaan itu ditunggang balikan. Makanya negeri itu memuntahkan penduduk Kanaan. Karena orang-orang Kanaan itu kalau teman-teman baca sejarahnya, mereka itu bangsa-bangsa yang keji. Begitu loh. Kenapa Tuhan memberikan tanah orang Kanaan itu kepada orang Israel? Karena Tuhan muak dengan kelakuan orang-orang itu, penduduk negeri, penduduk asli negeri itu. Karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Moloch. Mereka membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada Moloch. Mereka melakukan perbuatan yang keji. Dan itulah yang membuat Tuhan murka dan membuang penduduk negeri itu dan menggantinya dengan orang-orang Israel. Nah, makanya dalam sudut pandang itu kalau kita baca secara utuh akhirnya kan tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Aldi. Kita berikan yang muslim-muslim ya, memberikan pesan kesan kepada saya juga. Ya Muhammad Aldi Asegaf, silakan nyalakan kamera. Kabur.
Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Paper. Oh, Hunter. Saya kasih naik paper yang kepencet Hunter. Nah, Hunter, silakan nyalakan kamera, Bang. Hunter. Masih bisu, Bang. Masih bisu, Bang. Ya, shalom Bang. Shalom Bang Hunter. Kristen ya Bang ya. Ini Kristen Bang. Silakan Bang. Abang selama 2025 apa kesan-kesan Abang, dan kemudian 2026 apa kira-kira pesan Bang supaya kita melakukan perbaikan-perbaikan kita seperti itu. Silakan Bang. Ya, kesan saya di tahun 2025 Bang, Abang sudah TOP, top. Tinggal lagi di 2026 ini Bang, kalau harapan saya begini Bang, teman-teman kita ini kan udah banyak menuju ke Kristen Bang, tapi pada takut Bang. Ya, makanya saya Maksud saya, berani, tema kita berani untuk meninggalkan agama Islam 2026. ya, maksud saya bukan cukup tema aja Bang, harus ada juga kiat-kiat apapun tip-tip dari Abang untuk menguatkan mental mereka Bang. Oke. Itu loh Bang. Itu aja harapan saya Bang. Sukses terus. Tuhan memberkati Bang. Oke, terima kasih ya. Begitu Bang. Oke ya teman-teman ya, dari sekian banyak orang Kristen, kayaknya responnya itu bisa kita katakan ya 90% itu positif, dan kita pertahankan yang positif-positif, dan kita tambahi lagi hal-hal yang baru untuk 2026 ya. Saya rasa saran dari kalian itu sudah saya terima teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman kalau siarannya hari ini itu terlambat karena sebenarnya tadi malam itu pergantian tahun di sini itu saya sampai jam 2 itu waktu di sini. Jadi teman-teman saya kesiangan lagi nih teman-teman, dan harus saya mengantar. Karena saya harus mengantar, jadi pulang dari mengantar itu saya baru siaran. Akhirnya saya siaran itu jam 10:30 malam. Oke, kita kasih naik ada Asima Fitriana. Asima Fitriana. Ini berulang. Ya, Asima Fitriana, selamat malam. Ini loh. Ya ampun bahaya. Jahat nih. Halo, shalom. Ada anak kecil, sebentar kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik pastikan jangan ada suara anak-anak ya teman-teman ya. Karena suara anak-anak itu nanti mengakibatkan kita kena ban. Karena seolah-olah kita mengizinkan anak kecil main TikTok. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi, teman-teman, mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu aturan-aturan di TikTok ini ya. Tidak boleh kalian menampilkan suara anak-anak, nanti kita disangkain seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, kita kasih naik ada Arhan Jamalulail. Kalau dari nama-namanya ini kayaknya Muslim. Nyalakan kamera Anda. Halo Dis, Assalamualaikum. Bang, tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada non-muslim, Bang. Nah, katanya mau masuk Islam, Dis. Katanya mau masuk Islam. Ini orang Islam ini baru 2026 dimulai dengan bohong. Sebentar, Mas, sebentar. Ini baru masuk loh, baru masuk 2026. Memang dalam ajaran agama Islam itu kan memang boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi saya memang tidak terlalu kaget. Kenapa Anda memulainya dengan kebohongan? Silakan. Karena orang-orang kayak Bang Rudi katanya ajaran Bang Edis tuh salah gitu. Jadi lebih mendekatkan kepada Islam gitu loh. Jadi lo kapan masuk Islam, Dis?
Bukan itu yang saya dengar tadi omonganmu. Omonganmu katanya mau masuk Islam. Itu katamu. Pertanyaan saya, kenapa kamu memulai sesuatu dengan berita bohong? Mengapa kamu mengatakan bahwasanya katanya saya mau masuk Islam? Kata siapa? Kata saya bang. Kenapa sih ini baru 2026 loh? Masa kamu sudah mulai bohong? Gimana? Kata siapa saya mau masuk Islam itu kata siapa? Ya saya doakan aja dis, cepatnya biar masuk Islam dis. Berarti bukan kata siapa, itu harapanmu. Harusnya kamu mulai dengan pertanyaan, kapan kamu mau masuk Islam, Dis? Itu harusnya, bukan katanya kamu masuk Islam. Oke, ini saja Arman. Selama 2025, kamu kan sudah nonton saya nih. Kira-kira kesanmu itu apa waktu nonton saya, dan apa pesanmu untuk 2026 ini? Silakan. Jadi gini, kalau saya lihat Bang Edis nih terlalu mensudutkan Nabi Muhammad gitu loh. Tapi sedangkan Bang Edis memberikan tentang kekristenan, orang-orang Kristen kayak Bang Rudi itu pada menyalahkan. Satu-satu Bang Arhan. Anda tadi mengatakan bahwa di 2025 saya menyudutkan Muhammad, begitu. Oke, menyudutkan. Nah, ketika saya menyudutkan Muhammad itu, apakah yang saya katakan itu berisi fitnah atau kebohongan atau menurut Anda malah sebaliknya kebenaran? Jadi gini loh Bang, kalau menurut saya nggak ada manusia yang di mata manusia itu berbuat jelek terus tuh nggak ada Bang kayak gitu Bang. Semuanya entah nabi entah manusia biasa. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad melakukan kejelekan? Ya nggak setuju lah. Nah, kalau gitu, hal apa yang membuatmu menyimpulkan bahwa saya itu memojokkan Muhammad? Saya pengen tahu bener nih Bang, karena saya pengen berubah nih Bang. 2026, saya nggak mau membawa hal yang memang ternyata itu salah gitu loh. Saya ingin membuka pikiran saya ini. Siapa tahu saya itu salah. Coba di yang mana kira-kira yang saya itu salah itu? Waktu Anda bilang saya menyudutkan Muhammad. Ya contohnya gini, Bang Edis bilang orang Islam itu disuruh minum kencing onta. Sedangkan dari Sabang sampai Merauke, onta itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi Abang Edis memberitahu orang, kusanya orang Islam tuh suruh nggak harus minum kencing onta gitu loh. Nah itu kan Nabi Muhammad tuh nyuruh minum kencing onta itu kan nggak ada gitu loh, nggak mungkin kan? Sesuatu yang nggak mungkin. Ini dia berani. Bang, Muhammad nyuruh minum kencing onta itu ada Bang, bukan nggak ada. Jadi itu bahkan ada Bang buku ini yang luar ini orang Muslim Bang. Nih saya kasih tunjuk ya Bang ya, supaya Abang jangan bilang saya itu memojokkan agama Islam nih Bang ya. Saya balik dulu badan saya nih Bang. Ini buku ini yang bikin bukan orang Kristen Bang, yang bikin ini Muslim. Dia bikin judul dengan tulisan "Sembuh dengan Air Kencing Unta" oleh Syihab Al-Badri, bentar ya, Yasin tuh, Syihab Al-Badri Yasin. Dan ini Bang, kenapa dia bikin tulisan begini? Karena memang dia terinspirasi dari hadis. Nah makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan, maksudnya unta ya, kecuali Muhammad. Nah, yang saya bilang sama Anda Bang, di mana saya menyudutkannya? Oh gitu. Oke. Silakan Bang. Itu kan maksudnya begini loh Bang. Itu kan onta itu kan nggak ada di Indonesia gitu loh Bang. Kalau Nabi Muhammad suruh semua umat Islam mesti harus minum kencing onta kan nggak ada. Jadi pembahasan Bang Edis itu dengan kencing onta tuh nggak usah sebenarnya gitu loh, maksudnya gitu.
Nggak usah, karena nanti orang Islam banyak yang murtad gitu. Bang, kata siapa tidak ada kencing onta di Indonesia, Bang? Ada, Bang. Kalau kita pergi ke Ragunan, kalau kita pergi ke Taman Safari, kita pergi ke kebun-kebun binatang, Bang. Banyak, Bang, di situ unta, Bang. Kok Abang bilang Ya, nggak tapi kalau kita ada? kalau kita ngambil kencing air onta ini tangkap sama penjaga kebun binatang, Bang. Asal-asal ambil aja. Kita kan nggak masuk kandang onta tersebut. Kadang-kadang onta itu kan pipis di situ. Wah, bawalah botol-botol gitu, Pak. Saya mau bilang begini loh, Bang. Nah, Bang, saya itu kalau dikatakan memojokkan, ya kita tergantung ya definisi memojokkan itu apa. Ya memojokkan saya akui memojokkan, tetapi bener nggak gitu loh. Ketika saya memojokkan itu bener nggak itu yang saya utarakan? Intinya kan tetap benar, Bang. Seperti itu. Jadi intinya begini, Bang, saya cuma pesan sama Abang. Bang, ini udah 2026. Kita itu udah di zaman canggih, zaman internet, zaman kita berpikir, Bang. Ingat ya, Bang ya, jikalau ada 1.000 orang melakukan satu hal, ingatlah akan ada 1-2 orang yang berpikir, kenapa kita melakukan hal seperti ini. Nah, Abang saya rasa di tahun 2026 ini menjadi kaum minoritas di tengah-tengah umat Islam yang mempertanyakan agama Islam itu sendiri, yang mempertanyakan kenapa ya kok seperti ini, itu sudah mulai digaungkan seharusnya, Bang. Jadi banyak orang tidak berani bersuara, banyak orang karena hanya 3-4 orang yang berpikir demikian, mereka takut dipersekusi, mereka takut nanti kok beda dengan kebanyakan orang. Itu sudah waktunya kita tinggalkan, Bang. Makanya di 2026 ini, Bang, saya punya tema besar, Bang, untuk berani, Bang, meninggalkan agama Islam. Ya. tapi gaya lo pakai peci itu ini Islam, Dis. Oh, ini diberikan teman saya. Dia datang ke sini. Ini saya punya teman. Dia itu nikah sama orang sini. Nah, kemudian dia waktu itu pulang ke Indonesia. Nah, terus dia datang kemari, jauh-jauh dia datang kemari memberikan saya ini. Ya. Ya, Bang ya, saya rasa begitu aja, Bang Arhan. Semoga Bang Arhan punya pikiran yang kritis, Bang. Jadi pikiran yang kritis itu adalah satu langkah awal menuju kepada kebaikan. Amin. Oke, begitu ya Bang Arhan ya. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang muslim-muslim, gini loh. Apakah saya menjadi musuhmu jikalau saya menyampaikan sebuah kebenaran? Coba kalian pikirkan. Jangan pedulikan saya. Jangan pedulikan bahwasanya saya ini Kristen kah, bahwasanya lihatlah apa yang saya sampaikan. Janganlah engkau menghakimi sesuatu berdasarkan siapa yang ngomong. Kalau saya yang ngomong ya saya Kristen, ya saya begini. Tetapi lihatlah muatan omongan saya tersebut. Begitu loh ya. Mari, jangan keraskan hatimu. Saya memberitahukan kebenaran kepadamu, bahwasanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Makasih Kak Ceki, makasih, selamat tahun baru Kak Ceki. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa kira-kira yang membuat engkau benci dengan ajaran Yesus? Apa kira-kira di dalam hatimu? Kebencian apa di dalam hatimu yang kamu tidak mau menerima kebenaran tersebut? Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau ada salah satu di antara kalian sanggup membuktikan bahwa saya berbuat dosa, tunjukkan. Itu challenge dari Tuhan Yesus sendiri loh. Dan Alkitab
memberikan pesan kepada kita supaya kita itu mirip dengan Yesus. Yesus itu suri tauladan yang seharusnya diteladani oleh seluruh insan. Gitu loh. Karena kalau kalian baca Alkitab ya, manusia itu kan diciptakan pada mulanya ya, pada mulanya sekali manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan Sang Pencipta tersebut. Maksudnya manusia itu diciptakan untuk menjadi citra dari Sang Pencipta yang menguasai dunia ini. Tetapi dalam perjalanannya manusia itu melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Akhirnya apa? Akhirnya bumi ini menjadi rusak dan terkutuk. Nah kemudian, ini doktrin Kristen, saya ngajar Kristen ya. Adalah manusia yang kedua atau Adam yang kedua. Yang sesuai, yang segambar dengan Sang Pencipta. Citra daripada Sang Pencipta. Mulai dari lahirnya sampai pada wafatnya, Yesus tetap konsisten menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dia tidak jatuh kepada dosa, dia tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Itulah kenapa Bapa di sorga oleh karena kesalehannya membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya semua manusia menurut sudut pandang Bible itu harus mirip dengan Yesus, mirip seperti Tuhan Yesus itu. Kita itu ingin dipulangkan atau dikembalikan kembali sesuai dengan gambar dan fitrah kita. Makanya kalau orang pengen kembali kepada fitrahnya, ya harus mirip dengan Yesus. Jangan mirip sama Adolf Hitler. Jangan mirip sama yang lain-lain. Saya nggak sebutin namanya. Nanti sebutin namanya nanti penistaan agama. Bahkan ya kalau Muslim naik ke sini, dia udah ngakuin kok. Dia ngakuin dengan besar hati bahwasanya Nabi Muhammad menurut dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, apakah yang berdosa dan berbuat kesalahan patut kita jadikan contoh? Coba. Kan tidak. Orang dia saja berbuat dosa, berbuat kesalahan, masa mau kita contoh? Ya jangan dicontoh. Yang harus dicontoh itu adalah yang tidak berbuat dosa dan tidak berbuat kesalahan. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Sang Mesias, Yesus Hamasyah. Atau kalau kalian senang pakai bahasa Islam, Yesus Al-Masih. Itu yang saya sampaikan kepada kalian. Apa yang menjadi keberatan di hatimu, wahai saudara-saudaraku umat muslim, untuk menerima Yesus Al-Masih tersebut sebagai junjungan dan suri tauladanmu? Kenapa kamu malah meneladani sesuatu yang, kalau saya ngomong nanti penistaan agama lagi? Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Cenani. Ya, silakan Cenani. Nyalakan kamera dulu. Shalom medis. Halo Cek Nani, saya mau tanya dulu Cek Nani, Kristen ya? Iya, Kristen. Cantik pasti Kristen. Gimana Cek? Ini pendapatku ya. Statementmu itu kan yang banyak yang kontroversial. Itu ya. bagi aku justru bagus banget. Ini pengalamanku sendiri. Dengan hal begitu, kita itu akan mencari kebenarannya dengan belajar lebih
tidak hanya menerima apa yang orang katakan aja, bahkan kita akan lebih membuka Alkitab lagi. Ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang jangan membahas Kristiani, tidak, bahas saja. Karena apa? Bukan hanya orang Muslim yang perlu pintar, tapi kita, orang Kristiani itu perlu banget untuk pengetahuan supaya kita tuh cerdas. Itu. Dan aku lihat ngikuti Edi selama 1 tahun ini luar biasa. Mantap ya. Mentalnya luar biasa. Aku bilang apa? Sabar banget. Ya. Menghadapi caci maki, hujatan apa? Sabar. Kalau aku pribadi seperti itu, udah gemes, udah nggak bisa. Tapi aku lihat kamu luar biasa. Oke. Melayani Tuhan Yesus terus, berkat-Mu melimpah, segala sesuatu yang engkau harapkan, yang diambil oleh si iblis akan dilimpah-limpahkan Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Terima kasih. Cak. Dan pengharapanku untuk rumah apologet, aku mengharapkan Edis ada pengajaran, ya entah yang mengajar Edis atau siapa teman-teman yang ada talent untuk mengajar Kristiani. Jujur ya, dengan aku dengerin kamu, itu aku buka Alkitab lagi, lebih mendalam lagi, dan baru mengetahui apa arti Allah dan Tuhan sebetulnya. Itu. Karena di gereja kita nggak pernah dijelasin gitu loh. Meskipun di pengajaran ya, cuman Tuhan aja. Makanya banyak orang yang shock dengar kalau Tuhan punya Tuhan. Tapi dengan membaca lagi secara logika, itu masuk akal banget. Karena kita sendiri orang Kristen, aku menyadari. Karena kita tuh mungkin ada yang terlalu profetik. Jadi menerima segala sesuatu itu nggak pakai logika. Gitu loh. Padahal kita ini diberi akal budi untuk berpikir. Nah itu teman-teman Kristiani, harapanku juga baca Alkitab itu juga dipakai logika. Jangan cuman terima mentah. Iya. Jadi kadang-kadang begini Cen ini. Kita ini kan karena tinggal di Indonesia, jadi memang pengaruh Islam kepada kekristenan itu ada. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang ada di Islam itu masuk ke Kristen. Contoh misalnya gini, kalau di Islam mereka baca kitab suci itu banyak yang membaca itu bukan dia itu mau memahami, tetapi untuk mencari amal begitu. Nah kadang-kadang kebiasaan yang seperti itu juga masuk ke Kristen. Jadi orang Kristen buka Alkitab, saya baca dulu lah nanti biar saya pahala. Nah itu juga nggak boleh. Makanya kita membaca Alkitab itu supaya kita menangkap isi yang ingin disampaikan kepada kita, bukan dibaca terus dapat pahala, dapat amal seperti tetangga sebelah. Ya, silakan, Nani. Ya, betul. Jadi kadang itu kita tuh baca Alkitab memang ada yang nggak mengerti, ada yang kita ngerti. Cuman dengan hal kayak seperti Edis ngomong, menyatakan sesuatu hal yang membuat kita itu kaget, itu jangan asal respon marah, benci, itu sebetulnya bukan karakter kita, tapi carilah tahu apa sebetulnya, itu loh. Jadi respon kita itu perlu banget. Jadi jangan asal orang ngomong apa dianggap jelek, coba diteliti lagi, dibuka lagi, gitu. Oke, Jen ini itu saja biar kita berikan kesempatan juga kepada yang lain. Iya. Oke. God bless. God bless. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman,
kalau teman-teman sudah lama nonton saya berharap sebenarnya teman-teman itu naik tingkat begitu ya. Jangan di situ-situ terus membaca Bible seperti membaca, oh ini berasal dari Indonesia kitab ini. Jangan. Jadi teman-teman gini ya. Poin pertama yang harus kalian tahu bahwa Alkitab kita itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu dulu yang harus kalian paham. Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membaca, kita itu harus membuat pikiran kita ngerti dulu sebenarnya pada waktu itu apa yang terjadi di dalam latar belakang penulisan kitab tersebut. Kemudian dalam bahasa apa? Hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu apa? Makanya ketika kita membaca Alkitab kita tidak bisa melepaskan akar Ibrani. Jadi pengertian yang Hebrew, itu pengertian yang Ibrani itu harus Anda ngerti dulu. Jadi Anda harus ngerti bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka itu sedang menanti-nantikan yang namanya Sang Mesias. The Messiah gitu, Sang Mesias, Sang Pembebas. Jadi ada banyak Mesias-Mesias palsu pada waktu itu. Dan kalau teman-teman tahu jumlah Mesias-Mesias palsu itu nggak kehitung saking banyaknya. Besok si Udin ngaku Mesias. Ngaku Mesias, si Tono ngaku Mesias. Jadi sepanjang sejarah Yahudi, apalagi ketika mereka dikuasai oleh penjajah, mereka itu banyak Mesias-Mesias palsu yang muncul. Makanya kalian harus memahami konteks tersebut. Nah, Sang Hamasiah itu, Sang Mesias itu, Hamasiah itu, mereka panggil Hamasiah itu juga dengan kata-kata Adoni. Apa Adoni itu? Adoni itu maksudnya adalah Gusti, Tuan atau Tuhan. Seperti itu yang harus kalian pahami dulu. Biar kalian tidak pusing waktu baca Bible. Jadi kita debat kusir terus seperti apa yang orang-orang Islam itu keluhkan setiap hari. Seperti itu ya. Karena banyak juga orang Islam itu nggak ngerti gitu. Rob itu apa gitu. Tapi nanti kita balik lagi ke sana. Itu tema basi gitu, udah. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Miftahul Huda. Ya, silakan Miftahul Huda. Ya, halo. Ya, Miftahul Huda, ini Muslim ya Anda ya. Teman-teman, Muslim. saya sangat gembira sekali ya teman-teman ya, sudah dikasih Astor. Nah, Astor bacanya dari sini ya, Astor. Nah. Baru aja saya ngomong kalau tahun baru makan Astor ya, langsung dapat Astor betulan. Dari mana nih Astornya nih, sebentar. Oh, Indonesia. Bentar. Saya ini dulu. Satu lagi dari Mayora. Oh, Mayora, teman-teman. Miftahul Huda, nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan, Miftahul Huda. Ya, sebentar. Kemana kamu Miftahul Huda? Ya, sebentar. Nah, silakan nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera ya, Pak. Saya ini kan dari sini ya, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Labelnya halal atau haram? Bentar. Ya, sudah. Mana nih? Gak ada labelnya ini. Halal.
Ya, Miftahul Huda, silakan. Anda mau menyampaikan apa ini, Bang? Saya selama diskusi di 2025, apa nih kesan Anda? Kemudian apa pesan Anda untuk 2026? Silakan. Yesus kok makan babi? Kan di Bible aja nggak ada tuh. Yesus ayat tentang Yesus makan babi itu gimana? Katanya Otan Ditanya pengikut kesannya apa? ajaran. Yesus kok makan babi? Ya, Nah, ya kesannya ya. Bang, coba Bang, coba ya, ngerti dulu Bang. Coba cerna dulu. Iya, iya, Kayaknya coba. kalian ini kebanyakan kursus bahasa Oh, kesannya gitu, Bang. bahasa Indonesia. Kesannya gitu loh. Bang, abang nonton saya di 2025 itu apakah cuma sekali atau udah berkali-kali? Ya nggak cuma sekali, cuman pernah Oke. gitu. Kesan Anda apa nih waktu nonton saya di 2025? Kesannya kok beda, apa bisa membingungkan Otan yang lain. Kesannya Kok kok bisa? katanya diprotes, kok bisa terus bilang Yesus punya Tuhan. Oh, berarti Anda nggak nonton. Lainnya kan gitu. Kan Gini. penilaian Otan yang lain kan gitu. Iya, Terus ada gini. gimana? Nih, jawaban saya simpel. Jawaban saya simpel. Di profil saya ini ada link YouTube saya. Jadi silakan mampir ke YouTube saya. Nah, tonton lagi nih. Terus pesan Anda apa ini? Pesan Anda di 2026 ini kira-kira gimana? Tapi gimana Anda mau ngasih pesan? Anda saja tidak normal. Oh iya. Iya, semoga makin banyak aja yang jadi mualaf. Oke, baik. Ini bagus nih, Bang. Bagus nih, Bang. Bang, kalau misalnya nih dengan saya berbicara seperti ini makin banyak yang mualaf, kira-kira Bang, cocok nggak siaran saya ini dipasang pakai di masjid pakai toa? Ya nggak pantas nggak cocok. Katanya gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Terus saya suruh nyiarkan di YouTube pada nggak mau. Aduh. Oke lah Bang ya. Saya rasa seperti itu dulu. Nggak, ya Nanti kita lanjut lagi ya Bang ya. Boleh naik lagi besok Pak. Tapi agak normal dikit. Ini gimana sih balikin ini biar kameranya mirror your video. Coba saya balikin lagi. Bukan iklan ya teman-teman ya. Kebalik nggak ini? Astor wafer stick langsung datang. Bentar kita lihat dulu. Oh iya. Satu lagi. Ini. Satu lagi dari Mayora. Kalian tidak tahu betapa saya itu sangat merindukan yang namanya yang begini-begini nih ya. Kalau kita di Konoha ini kayak begini tinggal beli aja ke tetangga sebelah, kasih duit 10.000 udah beli. Kalian tahu nggak perjuangannya ini? Dia harus melewati gunung, lewati lembah, lewati samudra teman-teman. Nah setelah sampai sini harganya 1.000 kali lipat. Itulah teman-teman. Jadi saya tahu. Banyak di antara teman-teman itu yang melihat saya itu sebelah mata. Nah, jadi sambil ngelihat dia sambil matanya satu berkedip. Kalian itu harus tahu bahwasanya negeri yang paling indah, negeri yang paling enak itu adalah negeri Indonesia. Biar teman-teman tahu. Cuman kekurangannya cuman satu saja sih Indonesia itu ya. Kekurangannya itu ya semeraut dan polusi seperti itu. Tapi lain-lainnya enak kok ya. Sama itulah kadrun-kadrun yang perlu dikurangin. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di sini biar kalian tahu ya.
kalian mau beli anu saja, mau beli apa? Misalnya kalian perlu saya mau cari anu lah ikan teri. Teman-teman, kalian mau beli ikan teri, kalian harus masuk jalan tol, kalian harus lewati gunung dan lewati lembah. Begitu ikan teri yang kalian beli 10.000 udah dapat banyak. Di sini kalian harus beli 300.000. Teman-teman sadis, biar teman-teman tahu sadis. Jadi kurang apa lagi teman-teman? Jadi kalian itu janganlah memandang saya sebelah mata. Kadang-kadang saya itu kalau teman-teman mau megang barang, biar teman-teman tahu ya, saya megang barang ya, saya lihat harganya. Ini di Indonesia ini 15.000, di sini jadi 200.000. Kalau misalnya teman-teman lapar, pengen makan rendang, ya rendang itu berapa sih? Palingan 16.000 kan kalau makan rendang, 16.000, 17.000. Kita kalau makan sekali makan. Kalian makan rendang di sini 300.000. Jadi kalian jangan bilang, Syuhanu nggak enak, teman-teman, nggak enak. Nggak enak, betul lah, betul. Jadi nampaknya itu kayak kok gini banget ya gitu loh. Kopinya nggak beda, sapinya sama. Bahkan bumbunya itu lebih ori, tentu lebih ori Indonesia. Buatan Uni sama Uda. Kalian tak tahu betapa enaknya rendang. Jadi teman-teman sekalian, janganlah kalian melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang tidak utuh ya. Jadi banyak saya lihat, saya merasakan orang-orang begitu ya, ngelihat, Edis TV itu dia di sana, dia begini, dia bisa itu, bisa ini. Aduh, kalian teman-teman, terlalu kalian kalau ngomong. Sedih ya. Kalau teman-teman beli pete ya, pete itu mungkin nggak tahu ya, pete itu mungkin karena saya nggak pernah ke pasar ya beli pete. Berapa teman-teman harga pete satu batang itu? Berapa kira-kira? Paling 2.000. Di sini pete itu teman-teman kalau kita beli itu satu bungkus itu di sini itu harganya udah 150.000. Meninggal. Teman-teman susah. Bayangkan itu dari 3.000 taruhlah 10.000 jadi 150.000. Apa enggak udah 15 kali lipat? Sulit kan? Makanya teman-teman kalau kalian mengatakan sesuatu, wah si Edis begini-begini, salah kalian. Udah enak kalian di situ, gitu teman-teman. Jadi puji Tuhan teman-teman ya, hadiah kado tahun baru dapat Astor. Nah, jadi kita bisa menikmati Astor nih. Nah, kangen. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bintang Feni Frika. Feni Frika. Halo Bintang Feni Frika. Halo. Halo. Halo, sorry sebentar. Aku nggak tahu kalau aku dinaikin. Bentar aku nyalain kamera. Udah hampir jam 12 malam ya teman-teman ya. Halo. Salam, halo. Kristen ya. Salam, akhirnya dinaikin juga. Bentar. Teluk Noyan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Year, sir. Selamat tahun baru.
Kalau betul Dari rumahnya kayaknya tinggal di mana Kak? kita dari Belanda. Oh dari Belanda. Saya Iya. itu juga di Belanda. Saya tinggalnya di Doetinchem. Jauh dari sini. Ya, Doetinchem. Aku kurang lebih 20 menit dari Schiphol. Oh, udah Cipol. Oke. Gimana tahun baru di Amerika, enak ya, rame? Ya kalau dibandingin dari Indonesia jauh lah Kak. Di sini tuh banyak orang. Saya juga pertama waktu ke sini, saya bilang begini, ini kok hutan? Sama. Ini hutan. Jadi memang teman-teman kaget saya. Kenapa? Karena di sini itu kalau dibandingin dengan Indonesia, ini kayak tinggal di puncak gunung, di hutan begitu kalau di Indonesia. Karena malam saja itu gelapnya setengah mati. Itu nggak ada lampu-lampu. Dan penduduknya ya kalau dibandingkan ya sepi kalau dibandingkan Indonesia, jauh banget. Iyalah, sama di sini juga begitu. Udah gitu kalau kemana-mana di sini, kalau ke rumah teman juga harus janjian, telepon, nggak bisa sembarangan. Aku sebentar lagi baru makan malam, jadi agak-agak mulut, agak-agak menyong-menyong. Di sana ada Astor? Aku baru pulang dari Indonesia. Adanya di Oriental, memang ada. Oh di Oriental. Di toko Cina ada. Gitu. Ini juga Boleh kayaknya di toko Filipina kayaknya ada nih. Oh, toko. Aku baru pulang dari Indonesia kemarin. Kebetulan gitulah ada acara keluarga. Gimana kabar Indonesia Kak? Baik. Aduh, di Indonesia apa-apa mahal. Hah? Mahal, panas, apa-apa mahal sekarang. Tapi saya bingung di Indonesia ya. Orang Indonesia tuh semahal apapun mereka beli. Terus terang, ngantrinya panjang. Aku mau beli mikir 100 kali. Gitu, karena kalau kita kan sama saudara, kita kan kalau pergi kan sama saudara, kenapa aku pikir 100 kali? Karena aku nggak bisa beli sendiri. Kalau aku beli pasti keluarga aku beliin, makanya aku bilang aku mikir 100 kali. Gitu, bukannya pelit, tetap aku beliin, cuman ya aku lihat juga kan standar keuangan, karena kan kita kan ke Indonesia bukan 1 hari, istilahnya ya, kali. Gitu, bukannya pelit, tetap aku beliin, cuman ya aku lihat juga kan standar keuangan, karena kan kita kan ke Indonesia bukan 1 hari, istilahnya ya, gitu. Tapi Indonesia itu maju jalan di Jakarta, terutama aku kan di Jakarta lebih banyak. Udah banyak kemajuan, jalanan udah mulai lancar, Udah mulai bersih ya? Nggak kotor lagi? udah mulai bersih lah, udah mulai tertib. Cuman kalau di bandara ya domestik ini saya bingungnya nih, nggak tahu apa toilet laki-laki juga begitu, di toilet perempuan sepertinya mereka ini selalu merendahkan orang yang kerja di toilet. Jadi mereka itu pada di toilet tinggal dipencet air, mereka nggak mau pencet air, tinggal dipencet, mereka cuma keluar. Di situ saya marah-marah sama orang Indonesia. Saya bilang ini, kalian ini sombong, baru penerbangan domestik aja, kalian tidak menghargai orang. Di toilet bukannya tinggal dipencet, mereka nggak mau pencet. Ngerti kan maksud saya kan? Ya. Di luar negeri kita di tempat kerja aja, teman masuk dilihat, kita dipanggil lagi, bersihin dulu gitu. Benar-benar sombongnya orang Indonesia ini, baru naik pesawat domestik aja udah begitu. Ya, jadi teman-teman ya, hargai teman-teman orang yang bekerja, apalagi teman-teman dia kerjanya jadi mungkin office boy atau apa begitu ya, yang bersih. Kalau nggak ada mereka teman-teman, ya ribet juga ya teman-temannya. Jadi teman-teman kalau ke toilet apa sih susahnya, tinggal pencet flash begitu ya, seperti itu. Dan jangan heran kemana-mana gitu ya. Benar. Tapi gimana ini kalau misalnya, tapi nanti kalau ngomong nanti penistaan agama lagi nih, karena ada gitu yang ngomong kalau kencingnya nggak boleh berdiri gitu, harus jongkok gitu. Tapi kan ini toilet perempuan loh. Iya. Ngomong-ngomong jam berapa di sana ini Kak? Jam 6 kurang 1/4.
Jam 6 kurang seperempat. Oh, 6 jam 6 jam lebih lebih lambat dari lambat Indonesia. ya, lambat. Mm-mm. Ya. Di sana berapa jam sih perbedaan dari Indonesia? Di sana berapa jam perbedaan Indonesia? Bukan jam lagi, udah beda hari. 15 jam bedanya. 15 jam ya? 15 jam. Beda 15 jam dan beda hari. Jadi sekarang di sana tanggal 1 kan? Ya, tanggal 1. Di sini juga tanggal 1. Ya, tapi di sini tanggal 1-nya baru tanggal 1 pagi. Kalau ini bentar lagi di Indonesia udah tanggal 2 ini. Bentar lagi udah tanggal 2. Oh iya ya. Oh gitu. Bisa disuapinin. Oke lah ya Kak ya. Berikan kesempatan ya. Terima kasih ya Didit. Bentar aku screenshot dulu. Oke. Oke, terima kasih Bintang. God bless you. Bye. Sama-sama, bye. Ya, teman-teman sekalian, nampaknya kita hari ini sampai ke penghujung acara kita ya teman-teman ya. Teman-teman, saya rasa untuk ucapan selamat Natal dan Tahun Barunya kita sudah cukup. Kita mulai besok, jika Tuhan izinkan, akan kembali diskusi lagi seperti biasanya dengan adanya perubahan-perubahan tertentu. Saya berharap sih sebenarnya, saya itu pengen teman-teman, bahkan sejak 2025 saya pengen diskusi itu yang sehat begitu. Jadi nggak ada saling maki-makian, saling hujat-hujatan, apalagi sampai ngancam-ngancam dan lain sebagainya. Kita ini hanya sekedar diskusi. Kita ini beda pendapat loh. Dan beda pendapat itu harus kita didiskusikan, dan nggak harus beda pendapat itu menjadi media kita saling menyerang. Nggak bisa teman-teman. Saling menyerang fisik ya. Kalau saling menyerang pengetahuan nggak apa-apa. Tapi jangan saling menyerang fisik. Apalagi ngancam dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Karena kita berkaca dari para pendahulu kita ya. Baik yang dari Islam, baik yang dari Kristen. Kita lihat bahwa sejarah agama Islam dan Kristen di masa lalu nih ya, pengikut para penganut-penganutnya itu, kita harus jujur mengakui memang kelam. Bagaimana perbedaan pendapat itu menimbulkan saling pertumpahan darah. Bagaimana di abad pertengahan ya, di Eropa bagaimana terjadi pertikaian dan pertumpahan darah antar sesama Kristen. Bagaimana di Timur Tengah sampai detik ini, di Timur Tengah itu orang cuman beda ini saja, itu sama-sama satu mazhab aja beda ini udah bom-boman. Ini yang saya suarakan gitu loh. Kita itu beda pendapat, maka kita itu harus mendiskusikan supaya apa? Supaya apakah yang kamu bilang yang benar atau yang saya bilang. Hanya sekedar itu gitu loh. Nggak harus kita itu sampai tumpah-tumpahan darah segala macam. Maki-makian, hujat-hujatan nggak harus teman-teman. Ya, masalah kunut dan tidak kunut itu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Gitu loh ya. Jadi itu semua kembali kepada pemirsa nanti, bagaimana, apakah yang dikatakan si A atau si B yang benar itu. Kalian sendirilah yang menyimpulkan ya, seperti itu. Nah teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026 bagi semua pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada. Jikalau saya, Edis TV atau Edis Sidya Putar, memiliki kesalahan tutur kata ataupun tingkah pola yang menyebalkan, kemudian membuat Anda merasa sakit hati, dari hati yang paling dalam saya Edis TV memohon maaf. Semoga teman-teman tidak membawa-bawa rasa sakit itu yang negatif itu ke tahun 2026. Seperti berlalunya tahun 2025, kiranya berlalu pula lah apa yang jelek-jelek tersebut, dan kita mulai 2026 ini dengan yang baru. Amin, 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 amin ya.
Itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan support dan dukungannya. Yang ini saya tidak siarkan di YouTube karena belum diskusi secara normal. Jadi nanti kita akan mulai lagi.